Bayangkan ini, saat itu bulan September 2025, sebuah kapal kecil Angkatan Laut Italia melintasi perairan Laut Adriatik yang berombak. Di atas kapal, 16 pria dari Bangladesh dan Mesir yang diselamatkan dari Mediterania, yakin mereka menuju ke Italia. Sebaliknya, mereka menemukan diri mereka di fasilitas baru yang berkilauan di Albania, pusat pemrosesan suaka lepas pantai pertama di Eropa. Dalam beberapa hari, mereka kembali ke Italia. Penahanan singkat, mereka memicu krisis kontinental yang mencapai pengadilan tertinggi di Eropa. Ini adalah kisah tentang bagaimana pertaruhan berani seorang wanita dalam menulis ulang aturan kebijakan migrasi Eropa. Suka atau tidak, Eropa saat ini menghadapi pilihan yang akan menentukan masa depannya. Di satu sisi berdiri Giorgia Meloni, Perdana Menteri Italia yang berkemauan keras, yang memandang aliran perahu tak berujung yang melintasi Mediterania dan berkata, "Cukup." Sementara Jerman berdebat apakah akan melarang partai politik dan Brussels menyusun fakta migrasi lainnya, Meloni membangun pusat penahanan di tanah asing dan memiliterisasi garis pantainya. Pihak berwenang menganggapnya gegabah. Kelompok hak asasi manusia menyebutnya kejam, dan pengadilan Eropa menyebutnya ilegal. Namun, angka-angka itu tidak berbohong, dan angka-angka itu akan mengubah semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang krisis migrasi Eropa. Statistik tersebut menggambarkan gambaran yang bahkan tidak dapat diabaikan oleh kritikus Meloni yang paling keras sekalipun. Penyeberangan Mediterania, rute migrasi paling berbahaya di dunia, anjlok hampir 60% pada tahun 2024. Italia yang dulunya enggan menjadi pintu gerbang ke Eropa bagi ratusan ribu orang, mengalami penurunan jumlah kedatangan dari lebih dari 157.000 pada tahun 2023 menjadi hanya 66.000 pada tahun berikutnya. Di seluruh Uni Eropa, penyeberangan perbatasan tidak teratur turun ke tingkat terendah sejak 2021, ketika COVID-19 secara efektif menutup perbatasan benua itu. Ini bukan sekadar angka di meja birokrat di Brussels. Mereka mewakili ribuan nyawa yang tidak terancam di perahu reyot, ribuan tragedi yang tidak pernah terjadi. Namun, entah bagaimana, kisah sukses ini telah menjadi eksperimen politik paling kontroversial di Eropa. Untuk memahami mengapa pendekatan Meloni telah mengirimkan gelombang kejutan ke ibu kota Eropa, Anda perlu memahami apa yang sebenarnya dia lakukan. Model Albania bukan hanya penegakan hukum perbatasan yang ketat. Ini adalah perubahan total tentang bagaimana Eropa menangani pencari suaka. Berdasarkan perjanjian 5 tahun yang bernilai ratusan juta euro, Italia membangun 2 fasilitas canggih di tanah Albania, menciptakan apa yang oleh para ahli hukum disebut yurisdiksi ekstrateritorial Italia. Para migran yang diselamatkan oleh kapal-kapal Italia di perairan internasional tidak akan secara otomatis menginjakkan kaki di tanah Eropa. Sebaliknya, mereka akan diproses di Albania berdasarkan prosedur yang dipercepat dengan klaim yang diputuskan dalam waktu 28 hari, bukan dalam waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun seperti yang umum terjadi di Italia. Mereka yang diberikan suaka akan dipindahkan ke Italia. Mereka yang ditolak akan segera dideportasi dari Albania. Itu elegan, efisien, dan, menurut pengadilan Eropa, berpotensi ilegal. Pertarungan hukum yang terjadi selanjutnya menyingkapkan keretakan yang mendalam dalam proyek Eropa. Pengadilan Italia yang mengutip hukum Eropa berulang kali memblokir transfer tersebut, mempertanyakan apakah Mesir dan Bangladesh benar-benar dapat dianggap sebagai negara asal yang aman ketika sebagian besar wilayah mereka menimbulkan risiko bagi para pengungsi yang kembali. Mahkamah Eropa, dalam putusan bersejarahnya, menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat dianggap sepenuhnya aman, kecuali seluruh wilayahnya memberikan perlindungan kepada semua orang. Standar yang begitu ketat hingga dapat mengosongkan separuh dunia dari tujuan wisata yang aman. Respons Meloni bersifat menantang. Jika hukum Eropa mencegah pengendalian perbatasan yang efektif, maka hukum Eropa harus diubah. Ia menuduh hakim melakukan sabotase terhadap pemerintahan demokratis dan menjadikan prosedur sebagai senjata melawan kebijakan. Konfrontasi tersebut mengungkap pertanyaan mendasar dalam sistem kedaulatan bersama Eropa. Siapa yang akhirnya memutuskan kebijakan imigrasi?
Sementara Italia berjuang melawan pengadilan dan kritikus, negara-negara Eropa lainnya menyaksikan dengan penuh rasa takjub. Perwakilan pemerintah Belanda diam-diam mengunjungi fasilitas Albania, menjajaki apakah mereka dapat meniru model tersebut. Perdana Menteri Inggris, yang negaranya telah meninggalkan skema deportasi Rwanda, memuji pemikiran inovatif Meloni dan mencari kerjasama yang lebih dalam. Di seluruh Skandinavia, pemerintahan yang secara tradisional liberal mulai memperketat aturan suaka dan memperluas kewenangan deportasi. Bahkan, Presiden Komisi Ursula von der Leyen, yang sebelumnya skeptis terhadap pemrosesan lepas pantai, mulai berbicara menyetujui solusi siap pakai dan pusat pengembalian di negara ketiga. Wanita yang dianggap sebagai populis sayap kanan itu menjadi penentu tren bagi kebijakan arus utama Eropa. Biaya manusia dari revolusi ini tertulis dalam kemenangan dan tragedi. Statistik Organisasi Internasional untuk Migrasi menunjukkan bahwa 2.300 orang masih meninggal saat mencoba penyeberangan Mediterania pada tahun 2024, meskipun jumlahnya berkurang. Para kritikus berpendapat bahwa kebijakan Meloni hanya mendorong para migran yang putus asa ke rute yang lebih berbahaya, dengan menyebutkan meningkatnya kedatangan di Kepulauan Canary di Spanyol dan meningkatnya kematian di jalur alternatif. Pusat penahanan Albania dengan tembok tinggi dan kondisi seperti penjara menimbulkan perbandingan dengan fasilitas lepas pantai Australia yang terkenal, di mana tingkat bunuh diri dan krisis kesehatan mental mengganggu tahanan selama bertahun-tahun. Organisasi hak asasi manusia mendokumentasikan kasus-kasus di mana keluarga terpisah, individu yang rentan disaring secara tidak tepat, dan bantuan hukum terhambat oleh lokasi yang terpencil. Untuk setiap statistik yang menunjukkan berkurangnya kedatangan, ada statistik lain yang menunjukkan meningkatnya penderitaan di antara mereka yang masih mencoba melakukan perjalanan. Namun, untuk setiap pejuang hak asasi manusia yang mengecam kebijakan tersebut, ada seorang wali kota Italia yang masyarakatnya tidak lagi kewalahan oleh kedatangan, seorang petugas penjaga pantai yang membuat lebih sedikit panggilan penyelamatan yang putus asa, dan seorang pembayar pajak yang melihat ketertiban dipulihkan dari kekacauan. Di Lampedusa, pulau kecil yang menjadi identik dengan krisis migrasi Eropa, penduduk berbicara tentang kenormalan baru. Desa-desa yang pernah menjadi tempat berdatangannya ribuan migran dalam semalam, kini berfungsi sebagai komunitas lagi. Bisnis lokal yang sebelumnya terganggu oleh tanggapan darurat yang terus-menerus telah kembali melayani wisatawan dan penduduk. Dampak psikologis dari mendapatkan kembali kendali tidak dapat diremehkan. Tingkat persetujuan Meloni tetap tinggi justru karena banyak warga Italia merasa pemerintah mereka akhirnya mendengarkan kekhawatiran mereka alih-alih arahan Brussels. Dimensi finansial eksperimen Meloni menceritakan kisahnya sendiri. Fasilitas Albania yang menghabiskan biaya hampir 1 miliar euro selama 5 tahun memproses sebagian kecil migran yang seharusnya ditangani. Para kritikus memperkirakan bahwa setiap orang yang dikirim ke Albania membebani pembayar pajak Italia lebih dari 30.000 euro, cukup untuk menampung, memberi makan, dan mengintegrasikan banyak pencari suaka di tanah Italia. Politisi oposisi mengejek pusat-pusat tersebut sebagai tempat penampungan anjing termahal di dunia, yang dibiarkan kosong sementara gaji staf dan biaya pemeliharaan terus bertambah. Para pembela Meloni membantah bahwa efek jera membenarkan segala pengeluaran. Jika keberadaan opsi Albania saja membuat ribuan orang enggan mencoba menyeberang, program tersebut menguntungkan karena ada banyak nyawa yang terselamatkan dan layanan yang tidak terbebani. Mereka berpendapat bahwa ini bukan sekadar akuntansi, ini adalah investasi strategis dalam keamanan nasional. Efek berantai di seluruh Eropa menyingkapkan bagaimana kebijakan satu negara dapat membentuk kembali dinamika benua. Saat Italia memperketat perbatasannya, arus migrasi bergeser ke timur, membanjiri Yunani dan Siprus. Rute Balkan Barat, yang dulunya hampir ditutup, menyaksikan jaringan penyelundupan baru memanfaatkan lanskap yang berubah. Komunitas perbatasan di Slovenia, Kroasia, dan Austria melaporkan peningkatan tekanan saat para migran mencari jalur alternatif ke Eropa Barat. Peraturan Dublin yang dirancang dengan cermat oleh Uni Eropa dan menetapkan tanggung jawab suaka kepada negara-negara kedatangan pertama, mulai runtuh ketika kebijakan interdiksi agresif Italia memindahkan beban tersebut ke tempat lain.
Brussels mendapati dirinya tidak hanya mengelola krisis migrasi, tetapi juga krisis solidaritas di antara negara-negara anggota. Mungkin yang paling penting, pendekatan Meloni mengungkap kontradiksi mendasar pada inti kebijakan migrasi Eropa. Uni Eropa secara bersamaan berjanji untuk menegakkan hukum humaniter internasional sambil mengharapkan negara-negara garis depan menanggung beban utama penegakannya. Ia menuntut standar umum, sekaligus memungkinkan negara-negara Eropa Utara menghindari tanggung jawab melalui kecelakaan geografis. Ia berbicara tentang nilai-nilai bersama sambil mengizinkan perbedaan besar dalam kondisi penerimaan dan waktu pemrosesan. Kejeniusan Meloni adalah menyadari bahwa sistem ini tidak berkelanjutan dan bertindak secara sepihak untuk mengubahnya. Dengan menciptakan fakta di lapangan, atau lebih tepatnya fakta di Albania, dia memaksa Eropa untuk menghadapi kontradiksinya sendiri. Implikasi geopolitik yang lebih luas jauh melampaui kebijakan migrasi. Keberhasilan Meloni dalam mengurangi kedatangan sambil mempertahankan keanggotaan Uni Eropa telah menguatkan gerakan Euroskeptis di seluruh benua. Jika Italia dapat mengabaikan putusan pengadilan Eropa dan menjalankan kebijakan unilateral dengan keberhasilan yang nyata, mengapa negara lain harus tunduk pada Brussels dalam berbagai masalah, mulai dari perpajakan hingga regulasi lingkungan? Presiden yurisdiksi ekstrateritorial di Albania membuka kemungkinan yang baru mulai dieksplorasi oleh para sarjana hukum. Bisakah Prancis mendirikan pusat pemrosesan di Maroko? Mungkinkah Spanyol membuat fasilitas lepas pantai di Afrika Barat? Model Albania mungkin merupakan retakan pertama pada bendungan yang jika jebol dapat membentuk kembali seluruh arsitektur pemerintahan Eropa. Saat badai musim dingin menghantam Mediterania pada awal tahun 2025, pusat-pusat penahanan Albania tersebut sebagian besar kosong, tujuannya ditangguhkan oleh tantangan hukum yang sedang berlangsung. Namun, keberadaan mereka saja telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Psikologi pencegahan mulai bekerja, bahkan ketika infrastruktur fisik tetap tidak digunakan. Model bisnis penyelundup yang dibangun dengan menjamin kedatangan orang Eropa menghadapi ketidakpastian baru. Para migran yang mempertimbangkan perjalanan kini memasukkan faktor penahanan di negara asing ke dalam perhitungan mereka. Pesannya jelas, kepastian lama telah hilang. Italia dan perluasan Eropa tidak lagi menjadi tujuan terjamin bagi siapapun yang bersedia mengambil risiko menyeberang. Masa depan revolusi migrasi Meloni bergantung pada keputusan yang dibuat di ruang sidang dan ruang konferensi yang jauh dari Mediterania. Putusan akhir Pengadilan Eropa tentang penunjukan negara aman dapat mengesahkan atau menghancurkan landasan hukum pemrosesan lepas pantai. Fakta Uni Eropa baru tentang migrasi dan suaka yang mulai berlaku pada tahun 2026 mungkin menggabungkan prosedur percepatan serupa di seluruh negara anggota, menormalkan apa yang sebelumnya tampak radikal. Hasil pemilu di Prancis, Jerman, dan Belanda akan menentukan apakah pendekatan Meloni menyebar atau tetap menjadi pengecualian di Italia. Namun, terlepas dari faktor eksternal ini, dia telah mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah mengubah pembicaraan dari apakah Eropa harus mengendalikan perbatasannya menjadi seberapa cepat dan efisien hal itu dapat dilakukan. Berdiri di pelabuhan Shenzhen, Albania, hari ini menyaksikan kapal-kapal Angkatan Laut Italia berpatroli di perairan tempat kapal-kapal penyelamat pernah beroperasi dengan bebas. Anda menyaksikan manifestasi fisik dari sebuah revolusi dalam pemikiran Eropa. Dinding tinggi dan kamera pengawas di pusat penahanan mencerminkan lebih dari sekadar masalah keamanan. Mereka mencerminkan perjuangan suatu benua dengan identitasnya sendiri. Apakah fasilitas ini merupakan masa depan pengelolaan perbatasan Eropa? Pusat pemrosesan yang efisien yang menyeimbangkan kewajiban kemanusiaan dengan kedaulatan nasional? Atau apakah mereka merupakan monumen kegagalan cita-cita Eropa? Pengingat bahwa ketakutan dan pengucilan menang ketika kepemimpinan politik tidak memiliki keberanian. Jawabannya tidak bergantung pada teknis hukum atau perhitungan ekonomi, tetapi pada pertanyaan mendasar tentang Eropa ingin menjadi apa. Giorgia Meloni telah memberikan jawabannya yang ditulis dalam beton dan baja di tanah asing. Sekarang, Eropa harus memutuskan apakah akan mengikuti jejaknya
atau menempuh jalan yang sama sekali berbeda. Pilihan tersebut tidak hanya akan menentukan kebijakan migrasi, tetapi juga jiwa proyek Eropa itu sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.